Kita mau baca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam satu bagian yang saya merasa sangat-sangat diberkati ya, bagian firman Tuhan ini. Ya. Di sana mengatakan Markus 5 ayat yang ke-25 dan 26. Saya fokus di situ. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya sakit pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita melihat seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Tadi firman Tuhan mengatakan, dia sudah mencoba berobat ke sana ke sini, berbagai tabib. Kalau saya kontekstualkan sekarang, berbagai macam dokter sudah dia datang. Ya, yang top sampai yang nggak top sekalipun lah, dia sudah pergi semuanya, dia sudah cari semuanya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, sudah hartanya habis semua, sudah tidak punya lagi harta itu. Bahkan orang yang sakit pendarahan ini dianggap najis, saudara. Berarti apa? Diasingkan dari keluarga. Diasingkan dari keluarga, dia terpisah dari keluarga. Nah, saudara, apa yang terjadi di sana? Dia merasa tersisihkan, dia merasa sudah mungkin tidak ada harapan lagi. Tapi saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dia berulang kali mendengar Yesus dan Yesus yang selalu dia dengar, Yesus yang luar biasa. Tapi hari itu adalah hari khusus, di mana dia dengar Yesus ada di tempat itu. Saudara, kalau mau dengar suara orang banyak, orang yang najis tidak boleh mendekati Yesus. Tidak boleh mendekati orang yang banyak, saudara. Adalah hambatan pertama. Dia dihambat oleh orang-orang yang banyak pada waktu itu, berdesak-desakan mengikut Yesus. Dan apa yang terjadi dengan perempuan yang sakit pendarahan ini? Dia berusaha dan berusaha. Ya, walau hanya menyentuh ujung jubahnya saja. Asal ku jamah saja. Itu iman yang dahsyat dan luar biasa. Orang yang sudah tidak punya harapan, tapi begitu dia mendengar bahwa Yesus dahsyat dan luar biasa, dia percaya. Tapi masalahnya adalah kapan Yesus lewat di situ? Dia menantikan momen itu. Dan ketika momen itu ada pun, ada tantangan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ada orang banyak. Secara kasat mata, orang yang najis tidak mungkin bisa mendekati Yesus. Karena memang dilarang. Tapi dia berusaha dan kita melihat luar biasa. Luar biasa, dia hadapi semua tantangan demi tantangan. Dia sampai kepada Yesus. Dan dia dipulihkan Tuhan. Saudara, secara singkat saya melihat apa yang firman Tuhan katakan ini dengan apa yang terjadi dengan Pak Tony. Mungkin saat ini juga ada pendengar yang sedang menghadapi sakit yang sama. Engkau di dalam pergumulan yang sama. Semua aset engkau sudah jual habis. Saat ini engkau masih harus berobat lagi dan tidak tahu dari mana itu semua. Itu persis yang dihadapi Pak Tony tadi. Nggak tahu uang dari mana lagi. Yang bantu pun sudah, ibarat orang bilang sudah angkat tangan juga ini. Mau pakai apa lagi sekarang untuk membayar? Ya, sudah tidak tahu lagi. Saudara, apa yang Tuhan lakukan lebih daripada yang kita pikirkan. Ya, kita hanya berpikir mentok ini sudah tidak ada jalan lagi. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Ya, jadi saat tidak ada jalan, Tuhan bukan hanya menyediakan, orang berkata pada saat tidak ada jalan, Tuhan membuat jalan bagi kita. Saudara, saat ini mungkin berhadapan dengan tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan keluar ini. Ya, obat-obatan begitu mahal, biaya begitu mahal dan lain sebagainya. Namun intinya saudara, percaya kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, ya, prioritaskan Tuhan ketika engkau menghadapi banyak masalah. Tadi perempuan tadi menghadapi banyak masalah untuk mendekati Yesus. Tapi prioritasnya tetap utama Tuhan. Mau dia nanti orang banyak ngomel sama dia dan lain sebagainya, dia tetap percaya dia harus mendapatkan Tuhan. Dan momen itu dia pegang dengan baik. Dan perhatiannya atau fokusnya tidak pernah lari daripada Yesus yang pada waktu itu. Dia tidak pernah fokusnya pindah bergeser sedikit pun. Terus dia pandang kepada Tuhan. Terus dia berusaha, akhirnya dia dapat itu. Dan kita melihat perempuan yang sakit pendarahan ini luar biasa. Dia percaya Tuhan sanggup sembuhkan yang pertama.
Yang kedua, dia prioritaskan Tuhan lebih daripada harga diri dia, lebih daripada pola pikir dia tentang pandangan masyarakat dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia fokus kepada tujuan dia. Dia harus bertemu dengan Tuhan, dan dia mendapatkan kesembuhan. Pagi hari ini, engkau mungkin sedang terbaring sakit dan tidak berdaya. Satu hal yang boleh saya katakan, mari datang kepada Tuhan. Engkau mungkin melihat tagihan rumah sakit begitu besar, tidak mungkin bisa dilunasi. Nggak tahu lagi, mau jual apa lagi, rumah sudah dijual, semua aset sudah dijual, tidak ada lagi apapun yang tersisa. Namun Tuhan berkata, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tadi yang menarik dengan Pak Tony adalah, di tengah sakit dia melayani. Dan fokusnya bukan kepada sakitnya, yang sama sekali belum tuntas ini. Ya, masih dalam pengobatan. Fokusnya adalah kepada pelayanan. Ya, fokusnya adalah kepada firman Tuhan yang bukan hanya dibagikan buat pasien, tapi juga buat Pak Tony sendiri. Ketika mengunjungi pasien, ada firman Tuhan yang dibagikan, boleh meneguhkan. Dan juga ketika kita mendoakan orang lain, itu berkat yang luar biasa turun atas kita. Kita bukan hanya dikuatkan saat kita mendoakan orang lain, kita juga diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Saya dapati banyak kesaksian, ya, ketika kita mendoakan orang lain, walaupun kita sedang sakit, ya, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Ada yang sakit leher, nggak bisa nengok, dia tetap melayani. Tapi begitu melayani, tidak sadar, dia terus melayani. Loh kok akhirnya lehernya bisa lihat kanan kiri, tadinya nggak bisa, ya. Sementara pelayanan mujizat terjadi. Selama engkau melayani, mujizat Tuhan terjadi, ini luar biasa. Mari saudara, engkau yang saat ini sedang terbaring, percaya kepada Tuhan. Fokuskan perhatianmu hanya kepada Tuhan, bukan kepada sakitmu. Fokuskan perhatianmu kepada Dia yang peduli dengan engkau, kepada Yesus yang peduli dengan engkau. Jangan kepada hal yang lain. Betul, biaya rumah sakit tinggi. Mari kita bawa datang, letakkan di bawah kaki Tuhan. Tadi seperti yang dikatakan, ya, apa yang disaksikan oleh Pak Tony, biaya yang tagihan itu, terus kita tumpang tangan, kita berdoa. Dan Tuhan nyatakan kuasanya. Percaya kepada Tuhan. Tuhan bertindak jauh daripada perkiraan kita. Jauh daripada dugaan kita. Karena Dia adalah Tuhan. Dan luar biasa yang terjadi. Percaya ini semua. Saudara, mungkin dikatakan hidupmu sudah tinggal tidak lama lagi. Tapi percaya, kalau Tuhan kehendaki, Tuhan sanggup ubahkan. Golongan darah Pak Tony dari golongan B, ya, pindah ke golongan darah O. O darahnya kudus. Ya, jadi luar biasa. Tuhan ubahkan itu golongan darah itu luar biasa. Mana ada di sini darah manusia bisa dirubah-rubah. Hanya karena Tuhan yang mengubah. Kalau Tuhan mau rubah, siapa bisa merubah lagi? Itu urusan Tuhan. Ini luar biasa. Jadi, saudara, kau percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan yang lain. Sekalipun terlintas di sekitarmu banyak seolah-olah jalan keluar. Tapi bukan itu. Pandang kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Dan alami Tuhan dalam kehidupan. Sehingga engkau hanya bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan tidak ada yang baik selain Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesaksian dari Pak Tony yang sungguh boleh memberkati kami. Kami boleh melihat bagaimana pergumulan demi pergumulan yang tidak mudah. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, hartanya sudah ludes Tuhan. Sudah tidak tahu lagi bagaimana. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia memprioritaskan Tuhan, ketika dia fokus kepada Tuhan, kami boleh melihat perempuan yang sakit pendarahan ini mengalami kesembuhan yang dahsyat. Sebagaimana Pak Tony juga mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, yang luar biasa. Ya, kami boleh bersyukur ya Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Hamba-Mu mau berdoa menyerahkan untuk semua pendengar kami, khususnya mereka yang sedang mengalami sakit dan sedang bergumul dengan biaya rumah sakit, dengan sakit penyakit. Tuhan, kami mau letakkan semua ini di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kami, memulihkan kami, lebih daripada yang kami duga. Tuhan, Engkau berkarya buat mereka yang sungguh percaya kepada Tuhan.
Hambamu berdoa biarlah mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dicurahkan, dan iman mereka semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.